Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa sampai dengan hari ini. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Bunda Solehah yang dirahmati Allah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan sebuah tema, yaitu sumber kesalahan pada manusia. Tidak jarang terkadang kita sudah melakukan pekerjaan sedemikian rupa, dipersiapkan sebaik mungkin, tapi masih ada saja pekerjaan-pekerjaan atau kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Itulah manusia. Al-insan mahalul khoto wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Maka pantaslah predikat itu melekat pada diri manusia. Kita semua tahu bahwa yang namanya tempat sampah adalah tempat untuk membuang sampah. Namun apakah kita akan membiarkan tempat sampah itu kotor begitu saja? Tentunya tidak. Kita akan berusaha membersihkannya agar tempat sampah itu menjadi tempat sampah yang agak bersih. Sama dengan diri kita manusia, meskipun kita tahu kita adalah tempatnya salah dan lupa, namun kita tidak akan membiarkan kesalahan-kesalahan itu terus melekat kepada diri kita. Kita akan memperbaikinya, memohon ampun, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah sebenarnya yang menjadi sumber kesalahan pada diri manusia? Yang pertama yaitu adalah sifat dengki. Dengki atau iri hati itu biasanya sifat yang susah ketika melihat orang lain senang, dan senang ketika melihat orang lain susah. Sifat dengki ini muncul biasanya karena ada rasa dendam, atau juga ada sifat dengki yang hanya sekedar iseng, berpura-pura ingin mengerjai teman kita yang bahagia, dan jika berhasil senangnya luar biasa. Hal inilah yang tanpa disadari akan menimbulkan atau menyebabkan kesalahan-kesalahan itu semakin banyak kepada diri orang tersebut. Kemudian sumber yang kedua yaitu adalah mencintai sesuatu berlebihan atau gandrung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cintailah apa saja atau siapa saja, tapi sadarilah bahwa Anda akan berpisah dengan semuanya. Hiduplah sesuka Anda, tapi yakinlah bahwa Anda pasti akan mati, dan berbuatlah sesuka Anda, tapi ingatlah bahwa Anda akan mendapatkan balasan atas perbuatan Anda. Hadis riwayat At-Tabrani. Sebagai contoh, kita mencintai seseorang, mengidolakan seseorang, kita akan berbuat apapun untuk orang tersebut tanpa memperdulikan apakah perbuatan kita itu mengandung perbuatan-perbuatan dosa ataupun tidak. Orang yang mencintai dunianya secara berlebihan akan bekerja siang dan malam tanpa memperhatikan ibadahnya, tanpa memperhatikan ada hak-hak Allah yang melekat pada dirinya. Jadi janganlah kita mencintai sesuatu secara berlebihan, karena akan membuat kita semakin menderita dan melakukan kesalahan-kesalahan yang akibatnya membuat kita terjerumus ke dalam lubang dosa. Sumber berikutnya yaitu adalah sikap atau sifat takabur. Takabur atau sombong, atau merasa dirinya paling benar, atau merasa paling tinggi derajatnya. Takabur atau sombong itu berasal dari iblis. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Hanyalah iblis yang tidak mau bersujud karena menganggap dirinya paling tinggi derajatnya, merasa diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Jadi jelaslah bahwa takabur atau sombong itu adalah sifatnya iblis. Mohon maaf, takabur ini biasanya rentan menempel pada orang-orang yang lebih banyak mempunyai ilmu. Na'udzubillah,
Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mempunyai sifat yang takabur. Lalu apa bahayanya takabur itu? Yang pertama adalah dapat menimbulkan perpecahan, kemudian dapat merusak sendi persatuan dan kesatuan, kemudian tidak suka berbuat benar atau tidak menerima kebenaran dari orang lain, dan selanjutnya tidak memiliki keikhlasan dalam perbuatan sehingga semua yang dilakukan sia-sia. Itulah sumber-sumber kesalahan yang sering dilakukan oleh manusia. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Hasan, yaitu setiap anak Adam pernah berbuat salah, dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertobat dari kesalahannya. Ibarat kita akan pergi ke kota Jakarta, tetapi kita malah pergi ke Surabaya. Sudah tentu kita akan kembali melakukan perjalanan ke Jakarta. Kembali disinilah yang dimaksud adalah taubat. Allah sangat mencintai orang-orang yang kembali atau bertaubat. Ketika seorang diberi umur yang panjang, pada hakikatnya Allah sayang kepada orang tersebut. Jadi jangan heran jika ada seseorang yang banyak sekali perbuatan maksiat dan dosanya, justru umurnya lebih panjang. Itulah bentuk kasih sayang Allah agar orang tersebut bisa bertaubat. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang segera bertaubat dan mohon ampunan kepada Allah bila kita sudah melakukan kesalahan-kesalahan ataupun perbuatan dosa. Apabila ada kebaikan-kebaikan itu datangnya dari Allah, dan apabila banyak kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.